balik lagi sama Haru. Kita kan abis Independence Day nih ya. Kita abis ngerayain hari ulang tahunnya Indonesia yang ke-75, kemerdekaan ya. Tapi sebenarnya di video kali ini aku cuma mau ngomong atau mau sharing aja mengenai sebenarnya apa sih kemerdekaan itu. Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia sudah benar-benar merdeka? Kayak kalau misalkan secara negara, yes, kita udah merdeka selama 75 tahun. Tapi selama 75 tahun ini, masyarakat kita dari generasi ke generasi apakah sudah benar-benar merdeka? Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Jadi kalau kita ngomongin soal kemerdekaan tuh sebenarnya apa sih? Kalau yang kita udah tangkep ini selama ini, kemerdekaan adalah terbebas dari segala sesuatu yang menjajah ya, atau yang membekap kita menjadi lebih submisif, intinya sih seperti itu. Jadi kemerdekaan sendiri di sini yang mau aku bahas adalah kemerdekaan secara mental. Karena bagaimanapun juga selama 11 tahun aku narot, banyak banget orang yang masih sering terjajah dengan pikiran-pikiran mereka sendiri, atau bisa juga melalui stigma-stigma yang sudah turun-temurun ada di generasi kita ya, misalnya di Indonesia ini. Misalnya kayak, oh umur 28 masa belum nikah, atau enggak umur 32 masa belum sukses, belum punya rumah, or whatever it is. Jadi kita tuh di sini banyak banget dijajah oleh mental-mental yang mungkin maksudnya positif, dengan maksud untuk memotivasi ya guys. Tapi kalian pernah nggak sih mikir sebenarnya ini tuh masuk ke toxic positivity banget ya. Jadi kayak maksudnya ingin memotivasi tapi malah menjerumuskan. Akhirnya banyak banget orang yang malah menjadi takut untuk ya mengejar mimpi-mimpi mereka. Kayak gimana kalau nanti aku gagal? Oh 32 aku lebih kepengen main-main aja, aku lebih kepengen kayak ya jalanin aja hidup gitu. Jadi mereka tuh takut, dan akhirnya tuh mereka juga menjadi takut untuk membuat satu tujuan karena mereka malu untuk gagal. Kalian juga harus ingat sebagai salah satu orang Indonesia ya. Maksudnya gini, Indonesia bisa merdeka karena ada niat untuk memberontak mengenai stigma-stigma yang salah atau bersifat menjajah dari ya pihak lain, atau dalam kasus sejarah kita ya negara lain gitu loh. Mereka ingin menjajah kita karena kita memiliki resource yang banyak, resource yang sangat-sangat melimpah sebagai suatu negara, dan mereka ingin menguasai atau memonopoli itu. Sekarang kita pikirin ya, kalau misalkan kita lihat dari stigma-stigma di masyarakat, atau misalkan ya fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ini, kalian ini pernah nggak mikir kalau kita tuh sebenarnya masih terjajah oleh pikiran-pikiran atau stigma-stigma yang seperti contohnya tadi udah aku sebutin itu. Jadi ada nggak sih sebenarnya perasaan atau dari dalam diri kalian sendiri itu ingin melawan suatu stigma atau whatever it is yang bersifat menjajah di negara kita, tapi kalian tuh kayak mentang-mentang nggak ada yang duluan mulai, terus kalian nggak bisa ikutan, which is I don't think that's the itu membantu. I don't think that's helping. Karena kalau misalkan pada zaman dahulu pas era-era kita mau merdeka, kita masih mentalnya masih tempe kayak begitu, kita nggak akan merdeka gitu. Jadi yang mau aku sampaikan di sini adalah gimana cara kalian sebagai manusia bisa memulai sesuatu yang mungkin impactnya nggak usah kayak presiden pakai sneaker misalnya, atau kayak gimana gitu kan. Itu kan impactnya gede. Tapi kalau misalkan kita mulai dulu dari diri kita sendiri, nggak usah ngelihat kayak kira-kira si A atau si B bakal ngikutin gua nggak ya untuk ngikutin tren yang gue buat sendiri. Misalnya, let's say, ini mohon maaf, aku nggak kepengen nyenggol area dimanapun. Contohnya, aku ambil positifnya orang-orang vegan.
Jadi ya I'm not a vegan, gue bukan vegan, tapi kayak I think that's a really good choice, atau I respect that choice more likely. Kayak gue lebih respect ke choice itu karena orang-orang yang memilih untuk vegan, mereka memiliki keinginan untuk merdeka dari ya misalnya animal abuse atau stigma-stigma lain yang kayak mungkin merusak bumi atau gimana pun itu. Itu cuma salah satu contoh ya guys. Tapi sekarang dari yang udah tadi aku mention, dari 11 tahun aku narotin orang, banyak banget dari mereka yang kayak aku nggak meremehkan, aku nggak pernah meremehkan masalah siapapun. Tapi yang bikin aku agak semi autopilot ketika melayani klien adalah karena masalah mereka tuh sama. Rata-rata dari mereka masalah tuh sama semua. Misalnya, Kak, mantan aku bakal balikan sama aku nggak? Instead of mikir kayak gitu, pernah nggak sih kalian mikir untuk memerdekakan otak kalian kayak, oke, mungkin aku baru aja putus sama mantan aku, terus aku bisa melakukan apa yang bisa, misalnya kalau misalkan memang kalian agak pendendam ya guys, sorry. Jadi kayak misalnya kalau misalkan kalian memang agak pendendam, mungkin kalian bisa mikirnya kayak, gue bisa ngapain biar mantan aku tuh nyesel mutusin aku harus improve apa dari diri aku, apa yang harus aku merdekain dari dalam diri aku biar mereka ya menyesal, misalnya seperti itu. Itu kan suatu motivasi pribadi yang memang setiap orang tuh impactnya ke diri kita sendiri, meskipun itu bersifatnya tidak merugikan orang lain, which is good. Mungkin si mantan akan menyesal setelah melihat perubahan kalian atau whatever it is, tapi kayak kalaupun mereka nggak menyesal ya minimal kalian merdeka gitu loh. Nah sekarang kita coba lihat dari masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita ya guys. Contohnya kayak gini, apakah kalian yakin kita sudah merdeka dari rasisme? Apakah kita sudah merdeka dari strata sosial, merdeka dari pikiran-pikiran negatif sebagai suatu individu yang memang memiliki hak-hak kebebasannya masing-masing? Apakah kita sudah merdeka dari berpendapat secara ya moral ya, atau secara lebih demokratis, mungkin lebih diplomatis gitu? Apakah kita sudah benar-benar membuat jalan kita dengan gimana ya ngomongnya, akhlak mungkin ya, mungkin dari segi moral kita sebagai manusia. Contohnya nih ya, kalau misalkan kita lihat di media sosial banyak banget yang pakai fake account untuk melindungi diri mereka biar mereka tuh ya nggak dihujat gitu kalau misalkan mereka memang memiliki suatu pendapat tersendiri yang mungkin memang menurut mereka ya itu luapan dari emosi mereka yang dalam gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh udah bener-bener merdeka belum sih dari hal-hal seperti itu, khususnya ya rasisme. Mungkin memang kita bineka tunggal ika banget, kita memang punya budaya, bahasa, suku, or whatever it is yang sangat-sangat beragam, sangat-sangat indah, cantik, dan resourceful banget. Tapi kita tuh masih sering kayak, ih ini orang dari daerah A, B, C gitu, mungkin rata-rata sifatnya jadi seperti ini gitu kan. Jadi yang ditangkap itu yang negatif ya duluan, padahal kita kan bisa aja berpikir lebih positif. Oh ya, si A orang dari daerah A gitu kan, atau nggak si B dari daerah B gitu. Gila, mereka tuh punya sifat yang pantang menyerah ya. Misalnya kita tuh selalu ngelihatnya tuh yang negatif dulu, baru yang positif gitu. Entah kalau misalkan itu pun kalau yang positif biasanya mereka sudah melakukan suatu kesalahan dan ya dihujat rame-rame, baru deh kita bisa mikir positif ya orang itu gitu. Itu cuma salah satu contoh ya. Jadi merdeka secara berpendapat atau pikiran negatif itu juga terjadi banget di di masyarakat kita, khususnya buat anak-anak yang masih suka stuck atau bingung dalam percintaan. Misalnya itu contoh paling gampangnya ya guys, misalnya kayak yang tadi aku udah sebutin contohnya,
mantan aku bakal balik ke aku nggak ya, misalnya ya itu technically aku cuma ngambil dari serangkaian contoh kasus yang udah pernah aku tanganin selama 11 tahun ini. But anyways, itu it's real. Kayak kita tuh masih sangat-sangat takut, kita masih sering banget dijajah sama hal-hal yang memang tidak kelihatan mata. Contohnya seperti yang udah tadi aku jelasin. Nah sekarang kalau kita bahas mengenai strata sosial, kalian tuh pernah mikir nggak sih kalau misalkan ya ada kasta tidak terlihat yang benar-benar menonjol sebenarnya di masyarakat? Memang sih adanya sistem kasta zaman dulu itu memang memiliki suatu manfaat positif tersendiri. Tapi kalau misalkan terjadi di zaman modern ini, seperti yang tadi kita udah bahas, kayak merdeka secara strata sosial itu sebenarnya kita tuh belum benar-benar merdeka. Karena yang kaya dan yang miskin atau yang kaya itu lebih suka gimana ya kita ngomongnya, menggunakan power mereka, kekuatan mereka untuk hal-hal yang salah gitu. Misalnya kayak mereka melakukan suatu kesalahan, oh ya udah bayarnya pakai duit or whatever it is. Tapi kita sebagai yang di bawah udah pasti ya lebih menutup mulut, lebih manut kepada orang-orang seperti itu. Padahal kalau kita ngelihat dari nenek moyang kita, kayaknya mereka tuh berani-berani semua ya, kayak iya penjajah aja dilawan gitu loh, yang which is mereka senjatanya lebih modern, senjatanya lebih mematikan misalnya. Ya, mereka tuh punya aja gitu mental dan niat mereka untuk mendobrak suatu jajahan yang memang menginjak-injak harga diri seseorang, atau kalau dalam kasus ini sejarah kita, ya negara kita gitu loh. Nah yang terakhir sebelum aku tutup videonya, aku cuma mengingetin kalian sebagai masyarakat atau individu yang memiliki hak untuk merdeka lebih dari siapapun. Merdekakan diri kalian sendiri dari hal-hal yang masih menjajah kalian secara personal atau pribadi. Kita nggak ngomongin yang impactnya gede atau senegara gitu, enggak. Tapi dari diri kita sendiri dulu aja. Apakah kita sudah terbebas dari yang namanya stres? Apakah kita sudah merdeka dari yang namanya ya mungkin kalian takut untuk berbicara mengenai hal-hal negatif yang sedang menimpa kalian. Sebagai contoh kasus misalnya pemerkosaan, itu memang sensitif ya, jadi aku cuma akan ngasih itu sebagai contoh aja. Aku cuma mau berpendapat aja kayak di video ini. Aku cuma minta kalian untuk lebih melek lagi untuk hal-hal yang lebih menimpa kalian, kita sebagai masyarakat Indonesia yang masih terjajah secara tidak kasat mata. Oke, sekian pendapat dari aku untuk video kali ini. Happy birthday Indonesia, happy Independence Day untuk kalian semua. Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Aku harap kita sebagai masyarakat juga bisa ikut merdeka, bukan hanya secara nation, bukan secara negara doang, tapi secara mental, secara hak-hak yang kita punya juga bisa lebih merdeka lagi. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, terus juga nyalain notifikasi kalian. Bye bye.